Voice of Indonesia. VOA. Ini kita kedatangan tamu istimewa, jauh banget karena jauh-jauh terbang dari Perancis, sudah ada di studio Voice of Indonesia. Langsung saja saya mau sapa, ini ada Mbak Zulaika Nur Hasanah yang merupakan diaspora Indonesia di Perancis. Dan yang kerennya nih, Mbak Nur ini merupakan praktisi pencak silat di Eropa. Nah, kita mau tahu dong ceritanya seperti apa beliau ini sudah memperkenalkan dan juga semakin menggaungkan pencak silat di sana. Apa kabar, Mbak Nur? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir ke Voice of Indonesia. Ini pertama kali nggak sih ke RRI? Pertama kali. Pertama kali ya, oke. Nah ini Nervous ya? jangan dong, kita seru-seruan aja di sini. Nah ini kalau di Indonesia sudah balik sudah cukup lama atau dalam rangka apa nih kebenaran ada di tanah air? Kebetulan kalau pulang ke Indonesia pasti dalam rangka kerja. Oh oke. Pasti dalam rangka berbisnis. Dalam artian saya entrepreneur. Bekerja untuk diri sendiri. Oke. And I'm enjoy with that. Senang mungkin. Nah ini setelah berapa lama nggak pulang? Pandemi dong, pasti adalah 2 tahun ya. Justru karena pandemi, kemarin, akhirnya saya mendapatkan ide bisnis ini. Oke, apa itu? Jadi langsung penasaran. Iya, karena gini, waktu pandemi itu kan ada kebuntuan perjalanan ya. Kebuntuan perjalanan untuk pelaku usaha, baik yang dari Indonesia ataupun dari Eropa. Nah, kebetulan saya punya benefit dari dua sisi nih. Saya masih pegang paspor Indonesia, jadi saya entry ke Indonesia kapan aja boleh. Karena saya pegang paspor Indonesia dan bukan WNA dong, gitu kan. Karena yang di close waktu itu kan untuk WNA. Apapun alasannya nggak boleh masuk Indonesia. Both dengan yang di Eropa juga gitu, mereka close. Tapi saya kan punya kitas. Jadi saya masuk ke sana itu kapan aja boleh, gitu loh. Saya nggak perlu apply visa lagi karena mereka tidak terima applying visa kan waktu pandemi. Karena saya punya keuntungan dua itu, jadi ya pada akhirnya banyak yang minta tolong awalnya. Bisa nggak? Saya harus meeting di Indonesia, tapi saya nggak bisa reaching karena nggak bisa masuk Indonesia pengusahanya. Boleh. Dari situlah akhirnya karena pandemi itu, ya. Oke, jadi apa nih membantu untuk ke sini gitu? Untuk membawa misi atau seperti apa dari? Jadi akhirnya minta tolong saya untuk ke Indonesia, untuk meeting, untuk bertemu klien, untuk mencoba menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan secara face to face, yang tidak mungkin disampaikan via Zoom, kan seperti itu. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa disampaikan secara daring ternyata ya. Ternyata tatap mata itu lebih enak gitu. Kita ngopi dengan kita ngomong di Zoom itu kan beda ya. Belum lagi kalau reconnecting. Oke, jadi ternyata bukan cuma just tip aja ya, barang yang bisa dibawa dari sana ke sini, tapi ada pesan, ada meeting, ada ketemuan juga bisa ya. Dan dari situ itu membuka mata saya bahwa ternyata banyak loh yang bisa kita lakukan dari Indonesia ataupun dari Eropa. Banyak. Oh, jadi selama pandemi ini udah terbangnya berapa kali nih untuk membuka jasa titip, bukan jasa titip pesannya, apa istilahnya? Karena ini sesuatu yang baru ya. Jasa titip juga boleh. Jasa titip juga boleh. Biasanya teman tuh, Mbak nitip ya. Jadi apa ya? Kalau saya ditanya udah berapa kali, saya sekarang hampir 3 bulan sekali itu pasti pulang. Seperti itu. Karena bisnisnya sudah mulai saya jalankan. Jadi setelah itu saya berani membuka PT. Justru waktu pandemi itu loh saya punya PT namanya Brown Cinnamon Indonesia. Dan di Prancis namanya Brown Cinnamon France SAS. Jadi SAS itu sudah PT, sudah bukan kalau di sini CV ya, itu sudah PT. Jadi saya punya BCI dan BCF tadi. Nah, kalau filosofi namanya sih Brown Cinnamon karena saya ingin Indonesia dan yang Indonesia punya itu kan sebetulnya kayu manis. Itu kan memang dari Indonesia. Iya. Itu kenapa saya pakai nama cinnamon. Rempah-rempah. Ya, cinnamon tadi dan warnanya coklat. Dan
taste-nya itu kalau udah ngomong cinnamon kan kayak manis. Nah ini jadi lebih ke jasa gitu ya, Jasa, untuk betul. meeting, kemudian juga menyampaikan pesan-pesan atau hal-hal yang tidak bisa disampaikan melalui daring. Nah ini sesuatu yang baru sih sebetulnya ya. Like consultant, something kind of- Seperti konsultan. yes. Nah ini rata-rata untuk misalkan bidang apa ya? Karena kan nggak semua hal juga kita cukup expert gitu. Apa ada misalkan hal-hal tertentu, misalkan budaya, kemudian juga atau terkait pencak silat atau bisnis atau ada hal-hal lain? Jelas. Karena di 2021 kemarin bulan Januari saya dilantik bersama dengan sekitar 120-an sekian pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia menjadi pengurus di bidang hubungan luar negeri. Dan memang saya diminta spesifik oleh PB dan bahkan oleh Menpora juga untuk membantu mengembangkan cita-cita besar bahwa olahraga Indonesia harus bisa tembus Olimpik. Itu saja sih. Walaupun PR-nya banyak. Oke, cukup sibuk Mbak Nur ya untuk mengurus bisnisnya. Kemudian juga yang menarik ini adalah sebagai praktisi pencak silat. Karena ya saya yang tahu bahwa pencak silat itu di negara-negara Eropa itu banyak diminati ya ternyata ya. Nah ini kalau dalam sejarahnya sendiri nih gimana Mbak Nur ini awalnya bisa menjadi praktisi pencak silat di Eropa, kan jadi diaspora nih mungkin ketika tiba di sana, apakah karena memang kebetulan udah bisa pencak silat atau baru belajar pencak silat atau seperti apa hingga akhirnya bisa kemudian menjadi praktisi di sana? Kebetulan saya memang berlatih silat itu mulai dari kecil. Dan saya juga atlet. Jadi stepnya saya itu mulai dari atlet, pelatih, dan sekarang wasit juri internasional level 3. Oh wow, banyak bisanya ternyata Mbak ini ya. Kebetulan, karena mungkin keluarga ya. Jadi kakak saya laki-laki semuanya itu memang pesilat semuanya, dan mungkin karena saya bontot cewek, udahlah masuk silat aja sekalian, jadinya ya seperti inilah jadi-jadian jadi. Tapi gak kelihatan karena biasanya aku pikir tuh yang agak-agak tomboy gitu atau gimana gitu ya. Tapi karena tampilannya kan feminin ternyata pelatih silat. Nah di sana pun ngajar anak-anak atau orang dewasa atau semuanya diajar? Iya, saya sempat ngajar di Sekolah Indonesia Den Haag. Itu 3 tahun untuk pencak silatnya? untuk pencak silatnya. Dan membantu federasi, pertama kali itu saya membantu federasi pencaksilat di Belanda, karena 2016 itu baru terbentuk, namanya NPSF, Netherlands Pencaksilat Federasi kalau di sana sebutnya. Jadi karena di dalam pencaksilat sendiri itu kan banyak part-partnya. Kebetulan waktu itu saya sudah bukan expert ya. Memang saya sudah di level wasit jurinya. Saya bersama teman-teman di sana, kami mencoba membangun itu wasit jurinya dulu, karena berangkat dari wasit juri yang kompeten inilah nantinya akan muncul atlet-atlet yang juga bagus, pelatih-pelatih yang bagus, termasuk jalannya pertandingan yang fair. Gitu sih. Hanya ya sudah grow up besar sampai 2018 waktu itu saya dengan Pak Imam Nahrawi kita sempat roadshow ke 4 negara, mulai dari Swiss, Prancis, Belgia, dan Belanda. Dan itu juga ditetapkannya Belanda sebagai Center of Pencaksilat di Europe 2018 setelah Asian Games. Kalau saya tidak salah itu Oktober 2018. Itu Pak Imam Nahrawi yang mencanangkan seperti itu. Oke, dan sampai sekarang juga masih berjalan? Masih dan harus, walaupun tersendat di sana sini, walaupun harus ya namanya belum menjadi sesuatu yang besar di Eropa, berat juga gitu loh untuk pencaksilat itu. Karena apa tantangannya? Tantangannya itu publishnya kita itu memang kurang gitu loh. Kepedulian terutama. Saya bilang tuh kepedulian bukan dalam artian pemerintah tidak peduli ya. Presiden sendiri punya visi, karena Asian Games kita itu sudah masuk Jakarta 2018 kan. Kita sudah masuk yang normalnya di Cina kita juga harus masuk, ternyata kabarnya kan kita tidak masuk, menjadi cabur lagi. Dan harapannya Pak Presiden
bisa dikutip, dilihat di mana, di berita manapun, bahkan Pak Menhan, Pak Prabowo sebagai Ketua Umum PBIPSI sendiri itu berharap 2024 kita bisa eksibisi di Olimpiade Paris, seperti itu. Namun ya kita lihatlah action realnya nanti seperti apa. Berat sih. Sebetulnya kalau dipikir berat karena kita belum memenuhi kuota. Tapi kalau dilihat dari segi diplomasi harusnya tidak begitu berat karena hubungan kita dengan Prancis sendiri lagi hangat-hangatnya. Harusnya seperti itu karena tuan rumah itu bisa menentukan cabang olahraga mana yang dieksibisikan, cabang olahraga mana yang dipertandingkan. Itu biasanya keuntungannya tuan rumah itu di situ. Oke. Tapi kalau dalam kesehariannya gitu ya, sulit nggak sih untuk misalkan menggait gitu ya atau menarik untuk masyarakat lokalnya untuk bisa bergabung gitu? Bisa dibilang sulit. Sulit ya? Sulit ya, terutama setelah pandemi. Sebelum pandemi kebetulan saya dan suami sama-sama praktisi pencaksilat. Both of us, suami itu membantu melatih di dalam UNESCO sendiri. Bahkan sebelum pencaksilat itu diakui di UNESCO 2019 ya. Kita sudah ada latihan di sana mulai 2012. Pertama di KBRI, terus mendapatkan space yang lebih besar di UNESCO, di dalam gedung UNESCO sendiri. Terus setelah pandemi vakum, selama pandemi vakum, dan setelah pandemi kemarin kita sekitar 2 bulan yang lalu kita baru open lagi. Jadi latihannya kita buka lagi, kita coba untuk attract lagi. Ya bidikan kita itu sebetulnya memang masyarakat lokal. Gitu. Jadi yang unik itu kalau di Eropa begini, sebetulnya pencaksilat ini kan bukan terbagi ya, ada dua kaki yang menyangga, dari segi kultural dan dari segi apa ya, bisa dibilang olahraga. Nah yang kultural ini, pencaksilat kultural itu yang kebanyakan itu mungkin memakai alat musik, seninya itu lebih menonjol. Gerakannya tetap pencaksilat, tetap deadly juga, tetap mematikan. Cuman apa ya, lebih banyak kearifan lokal gitu ya, kayak silet gitu misalkan. Itu kalau untuk yang siletnya kultural Padang gitu ya. Ya silet Minang, ataupun pencaksilat dari Jawa Barat. Itu banyaknya memang kayak nari-nari gitu ya, kultural. kita ngeliatnya gitu. Iya, walaupun tetap ada kandungan dan itu terbagi di Eropa itu. Half dari mereka itu apa ya, patternnya itu seneng banget yang kultural, tapi yang profesional ini itu yang lagi kita galakan juga gitu loh, karena kita kan butuhnya itu atlet. Iya. Seperti itu. Jadi sekarang dua-duanya lagi kita galakan. Karena awalnya sampai saat ini masih banyak yang kultural. Benar. Karena dilihat mungkin eksotis gitu ya. Betul. Yang membedakan mungkin dari bela diri yang lain, self defense yang lain, pencaksilat itu ada seninya tadi itu. Itu sih. Tapi kebanyakan yang ikut-ikut ini punya apa ya? Punya hubungan emosional gitu nggak sih sama Indonesia, misalkan istrinya orang Indonesia atau pernah ke Indonesia atau apa, makanya mereka belajar pencaksilatnya Indonesia. Kalau dari yang saya lihat, kalau di negara Belanda itu memang yang membawakan orang Indonesia yang dulu bermigrasi ke Belanda sekitar tahun 50 kan. Namun kesininya sebetulnya itu sudah tidak sih, sudah ada mungkin yang punya hubungan emosional, tapi juga banyak juga yang tidak, sebetulnya just love gitu ke pencaksilat. Dan saya sukanya ke mereka itu kalau mereka sudah senang sama satu hal, udah cinta, itu deep banget loh. Saya kasih contoh sama di Belgia. Di Belgia itu kita punya pencaksilat namanya Belgium Open. Tahun ini setelah hari raya nanti bulan April akhir itu yang ke-25. Harusnya 2019 dia silver. 25 tahun kan. Tapi karena pandemi 2020 karena pandemi tidak jadi dilaksanakan. Besok inilah yang ke-25 penyelenggaraannya. Jadi kalau di total sudah 25 plus tahun melaksanakan acara itu. Bayangkan. Dan itu dengan biaya dia sendiri. Semuanya dia arrange dengan keluarganya dia sendiri hanya karena cinta dengan pencaksilat. Itulah totalitasnya orang sana. Dan as information aja, kalau di sana itu
nggak ada yang namanya professionality dalam artian digaji, uang itu nggak ada loh Mbak, nggak ada, semuanya itu dengan biaya sendiri, Termasuk Mbak Nur juga ya. biaya sendiri, karena kita cinta seperti itu. Kalau di sini mungkin profesional ya, jadi sebagai wasit juri kita itu ada honor pasti, sebagai pelatih ada honor, atlet pun sekarang juga sudah ada honor, ada bonus, ada macam-macam lah. Tapi kalau di Eropa nggak ada. Itu hanya karena cinta aja. Oke. Jadi memang kalau pengen belajar pencak silat itu nggak usah lihat-lihat misalkan mau alirannya apa atau silek atau yang tapak suci atau mungkin apa tadi lupa namanya. PSHT. PSHT itu ya. Kayaknya nggak terlalu penting ya. Yang penting apalah itu dasarnya gitu karena ada dasar hampir-hampir sama gitu ya. Almost Ya. hampir sama semuanya, karena ya basicnya kebudayaan kita, terutama kalau kita ngomongnya pencak silat, kalau di tanah Jawa itu hampir sama sih, sama. Jadi kalau kita ngomong style, memang beda. Style Jawa Barat dengan Sumatera Barat itu jauh berbeda. Cuman banyak perguruan yang mengadopsi dua-duanya. Sekarang ini seperti perguruan saya PSHT sendiri itu adopsi dari banyak aliran pencak silat seperti itu. Jadi udah menyatu. Jadi menurut saya apapun background perguruan atau alirannya, ya kalau keluar kita membawanya itu ya pencak silat unity-nya tadi itu secara utuh. Oke. Jadi yang di sini misalkan nih yang di Indonesia mau belajar pencak silat, biar siapa tahu nanti kalau ke luar negeri bisa juga mengharumkan nama bangsa lewat pencak silat. Tapi mau belajar yang apa gitu ya, nggak usah bingung, apa aja. Karena nanti ketika udah di luar itu ya seperti kata Mbak Nur ya, sebagai kesatuan si pencak silat itu sendiri. Betul. Oke. Nah tapi tadi bisa dibilang berat tugasnya untuk Olimpiade nanti. Tapi masih ada dong ya optimisme atau apa pendekatan seperti apa nih yang dilakukan baik dari pemerintah atau dari praktisinya sendiri untuk di Paris nanti Olimpiade? Kalau pendekatan approaching yang coba saya lakukan saat ini di dalam negerinya itu meminta yang pasti ya, yang pasti meminta dukungan dari PB sendiri dan dari Kemenpora, itu pasti. Karena kalau kita sudah berbicara tentang Olimpik, mau tidak mau kita memang harus sedikit mengesampingkan kultural. Karena Olimpik sendiri itu maunya olahraga, kalau sudah olahraga ini masuk Olimpik, dia harus bebas kultur. Itu rules di dalam Olimpiade memang seperti itu. Bukan kita tidak mau memakai kebudayaan kita lagi, tapi memang rulesnya seperti itu. Jadi supaya bisa dimiliki oleh seluruh dunia dan tidak teridentifikasi menjadi milik satu negara. Normalnya seperti itu, seperti itu ya. Jadi yang pasti connect-nya dengan Kemenpora. Sudah audiensi dengan Menpora terakhir sekitar 1 bulan lalu juga sudah. Dan beliau berharapnya juga kita sudah punya langkah jelas dan strategi sesuai kemauan, amplifikasi dari kemauan Presiden. Karena Presiden sudah berkali-kali notice ini. Pak Jokowi itu betul-betul mengharapkan bahwa di 2024 itu bisa dieksibisikan. Dan langkah awal yang kita lakukan itu adalah, saya sekarang karena saya berada di Prancis, saya mendorong France Pencak Silat Federasi untuk mengkomplisikan datanya supaya bisa masuk ke National Olympic Committee-nya Prancis. Jadi kalau di sini tuh KOI, Komite Olimpik, Olimpiade Indonesia. Yang Pak Sabta itulah ya. Iya, jadi kan banyak tuh persyaratannya. Yuk teman-teman dikomplitin apa yang mereka butuhkan gitu. Walaupun mungkin nanti berat, yang pasti kita kenalkan diri aja dulu ke NOC dari Prancis. Dan sebetulnya tahun kemarin 2020 kita itu kan membuat Paris Open. Paris Open itu kita mau membuat kejuaraan dunia pencak silat yang berada di Paris. Rencananya seperti itu. Cuman karena satu dan lain hal tidak terlaksana karena memang
kalau di sana biayanya kan besar. Karena ya kita berada di kota Paris, memakai euro pula seperti itu. Jadi karena satu dan lain hal belum terlaksana, dan harapannya harus di 2023 ini saya targetkan harus terlaksana. Karena apa? Kalau kita sudah menyodorkan data, tapi kita belum bisa memvisualkan data itu kan juga susah. Kalau NOC oke, apa ini cabur pencaksilat, datanya komplit. Tapi kalau cuma melihat video kan juga susah. Ini loh caburnya seperti ini, bentukannya kayak gini, tapi yang dilihat hanya video. Beda kalau kita mengadakan acara. Jadi kita mengadakan pertandingan di sana level internasional, kita undang seluruh negara yang sudah ada federasi, kita tunjukkan, nih loh kita udah ada sekian puluh federasi yang ada di dunia. Kita tunjukkan ke NOC supaya apa, mendorong mereka menerima kita. Oke. Seperti tujuan game ending gamenya seperti itu gitu loh. Cuman ya mungkin saya harus lebih keras lagi untuk mencari sponsor di Indonesia ya. Kayaknya mungkin menggandeng BUMN boleh nih. Amin. Tapi kan bukan kerja, ya banyak dukungan yang diberikan sebetulnya ya. Iya. Ya itu sih. Ya lebih keras untuk mungkin meyakinkan masyarakat kita bahwa ya itu tadi. Oke, ini kita nggak kerasa ya, ceritanya kan awalnya mau ngobrol-ngobrol ringan, malah jadi berat ini ternyata ya, dan panjang ternyata obrolan kita. Sampai di luar sudah memberikan ini ya, isyarat kalau sudah harus diakhiri. Nanti akan ada obrolan lagi tentunya nanti sama Mbak Pasti. Nur ya. Pasti, Akan ada banyak hal yang bisa kita obrolin, mungkin dari inspirasi bisnisnya, kemudian juga kita nanti follow up lagi soal pencaksilat nanti, dan tentunya tentang kehidupannya sebagai diaspora. Tapi nanti di waktu yang akan Boleh. datang. Dan terima kasih Mbak Nur sudah Sama-sama. sharing-sharing untuk Voice of Indonesia. Sukses terus. Terima Dan kasih. tentunya dukungan dari kita semua masyarakat Indonesia agar kasih. pencaksilat dan juga segala target-target yang ingin dicapai di tahun 2024 bisa tercapai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Voice of Indonesia. VOR.